Ada satu konsep begini teman-teman sekalian. Subhanallah, saya tidak tahu ya, saya pun pribadi butuh memperbaiki terus diri saya dan saya ajak teman-teman untuk itu. Pangkal kaya itu adalah sedekah. Bukan pangkal kaya itu nabung. Ini perlu diperbaiki nih, gitu kan? Karena ada prinsip kapitalis yang mengatakan ya, menabung pangkal kaya. Dan ini orang Islam banyak yang pakai nih konsepnya. Terus dapat gaji nabung, terus gini. Dan orang kalau sudah menabung, mudah nggak untuk ngeluarin? Hah? Susah. Karena dia targetnya menabung. Dari 1 juta kapan 10 juta, 10 juta kapan 100 juta, kapan 1 miliar. 1 miliar manusia nggak bisa kenyang, nggak bisa puas. Kata Nabi SAW, manusia tidak akan puas sampai tanah kuburan dimasukkan di mulutnya. Nggak bisa. Ini kalau antum mau punya mobil, begitu Allah kasih mobil, wah pengen 2 mobil, pengen ganti. Oh sudah ketinggalan nih, sudah 1 tahun yang lalu, dan seterusnya. Ya, manusia selalu tamak. Itu sudah sifat manusia, subhanallah. Kecuali yang Allah rahmati, yang punya keimanan dalam hatinya. Maka Abdurrahman memberikan pelajaran kepada kita dan sebelumnya. Waktu kita bahas juga tentang Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Ali bin Abi Thalib, Uthman bin Affan, Umar bin Khattab, Abu Bakar radhiyallahu anhum ajma'in, ini semuanya punya ciri khas teman-teman sekalian. Dan waktu itu yang membuat mereka jadi kaya raya, kayanya luar biasa, kayanya nggak bisa digambarin. Saya baca sampai saya bingung pakai kalkulator hitung hartanya Abdurrahman nih, gitu kan. Saya pakai kalkulator di kantor saya hitung, luar biasa nih kekayaan yang luar biasa. Sampai dia punya bongkahan-bongkahan emas, itu waktu mau dibagi sebagai warisan, karena sudah lama ya ditaruh, jadi melengket emas itu satu sama yang lain, itu harus dipukul dengan kampak. Dan yang memukulnya sama kampak itu memotong emas, dipotong emas seperti potong daging, gitu kan? Itu sampai tangannya luka orang-orang itu, saking banyaknya. Subhanallah. Kata kuncinya mereka jadi kaya raya dan melimpah hartanya justru karena sedekah. Ini yang penting nih. Dan mereka bersedekah itu bukan insidental menunggu orang minta, bukan. Ciri khas mereka adalah mereka keluar mencari orang. Ini yang hilang dari kita nih. Jadi kita mungkin ada yang suka gemar sedekah, tapi pada saat lihat, oh ada orang miskin, kesian kasih. Itu sudah umum teman-teman sekalian. Yang tidak umum, programkan tiap hari keluar cari orang miskin sedekah. Ini ciri khasnya sahabat nih. Jadi mereka menganggap itu program hidupnya. Bahkan di kalangan ahli sejarah mengatakan para sahabat melihat memberikan sedekah di jalan Allah lebih mereka dahulukan daripada mengisi perutnya yang sedang lapar. Bayangin. Jadi artinya mereka tidak mau makan sampai sudah sedekah dulu. Sampai seperti itu. Jadi sedekah itu merupakan sebuah program hidup. Dan subhanallah, dengan sedekah ini terbuka luar biasa pintu-pintu yang tidak masuk di akal kita sudah, gitu kan? Kalau mau pakai hitung-hitungan manusia, mau pakai sistem-sistem kapitalis dan non muslim sekarang ini nggak nyambung sudah. Susah sekali. Gitu kan? Karena bagi mereka mengeluarkan berarti secara matematika berkurang, kan gitu. Kalau kita tidak, Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya tidak ada harta yang berkurang karena sedekah, nggak ada. Dan tidak ada seorang hamba yang bertawadhu merendah karena Allah kecuali Allah akan muliakan dia, gitu kan? Jadi memang penyampainya jelas konsepnya. Jadi sedekah itu membuka pintu rezeki, rahasianya itu. Keluarkan akan datang. Hadis Bukhari berbunyi, ya bena Adam, kata Nabi SAW, Allah berfirman, ya bena Adam, amfik alaik. Wahai anak Adam, berinfak dulu di jalanku, baru aku bukakan. Coba kita bersedekah ini. Dan sedekah ini nggak boleh setengah-setengah. Emang betul-betul harus yang terbaik. Ya, kita berikan yang terbaik. Bagaimana kita mengeluarkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan tidak ada pamrih. Karena kita tidak bisa teman-teman sekalian mendapatkan ikan paus dengan pakai ya pancingan yang kecil. Untuk mendapatkan ikan paus, ikan yang besar, itu butuh kapal-kapal tanker yang besar, gitu kan? Artinya, korbankan sesuatu yang besar, akan datang yang besar. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemahamurahannya, kita kalau keluarin 1 juta nih, Allah nggak balas 1 juta, enggak. Allah Subhanahu Wa Taala akan balas kita 100 juta, lebih besar. Efek ibadah itu kalau kita kerjakan, balasannya berlipat-lipat. Kita sudah tahu balasannya 10 sampai 700 kali lipat. Ini bukan hanya